orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu, dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri, dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Damai sejahtera bagi kita semua. Dari tempat yang maha tinggi, Tuhan Yesus memberkati. Senang sekali ya di hari yang baru ini bisa kembali menyapa, melayani, mendoakan Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus mengasihi jiwa-jiwa, Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu terkasih, pujian ini jadi berkat buat hidupmu. Silakan dibagikan link tautan ini di tab-tab layar, di share, di follow ya. Puji Tuhan. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kau yang termulia Tuhan Yesus di bumi dan di sorga. Katakan, Yesus Tuhanku, Yesus Rajaku, Yesus termulia, Yesus termulia di bumi dan di sorga, di bumi dan di sorga. Ku sembah Tuhan Yesus, ku sembah Tuhan Yesus, ku puji, ku muliakan namanya selalu ya. Ku sembah Tuhan Yesus, ku sembah Tuhan Yesus, ku puji, ku muliakan namanya. Yesus Tuhanku, Yesus Rajaku, Yesus termulia di bumi dan di sorga. Puji Tuhan. Yesus Tuhan, bersama-sama Yesus Rajaku, Yesus Rajaku, amin. Yesus termulia
di bumi dan di sorga. Ku sembah Tuhan Yesus, ku sembah Tuhan Yesus, ku puji, ku muliakan namanya selalu. Ku sembah Tuhan Yesus, mari sembah Tuhan Yesus, mari puji, muliakan namanya. Mari sembah Tuhan Yesus, mari sembah Tuhan Yesus, mari sembah Tuhan Yesus, mari puji, muliakan namanya selalu. Mari puji Tuhan Yesus, mari sembah Tuhan Yesus, mari tinggikan, muliakan namanya. Mari puji, muliakan namanya. Yeay. Selamat datang dan selamat masuk di live ini. Selamat bergabung dalam doa-doa yang mendatangkan kasih sayang, kemurahan, serta pengampunan bagi saudara-saudara yang mau bertobat, dan juga kesembuhan bagi Bapak Ibu yang sudah dalam kondisi lemah tubuh atau sakit. Saya mau ajak Bapak Ibu sekalian, pujian ini declare, Yesus Engkau Tuhanku. Maka saya percaya perkara-perkara duniawi yang mengikat kita oleh karena dosa yang dibuat oleh setan, diputuskan kuasanya, dihancurkan oleh kuasa nama Yesus yang ajaib. Waktu engkau berkata, Yesus Tuhanku, saya percaya kuasa sorga menaungi kita semuanya. Karena dalam nama Yesus ada kuasa. Dan di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang berkuasa yang bisa menghapus dosa dan menyembuhkan sakit penyakit. Only in Jesus' name. Bersama-sama Yesus Tuhanku. Yesus Tuhanku. Yesus Rajaku. Yesus termulia ya. Yesus termulia di bumi dan di sorga. Sama katakan Yesus Tuhanku, Yesus Rajaku. Amin. Yesus Tuhanku, Yesus Rajaku, Yesus termulia di bumi dan di sorga. Yeay. Mari sembah Tuhan Yesus. Mari sembah Tuhan Yesus. Mari sembah Tuhan Yesus. Mari puji. Mari puji, muliakan. Muliakan namanya Yesus. Mari sembah. Mari sembah Tuhan Yesus. Mari sembah Tuhan Yesus. Mari puji. Mari puji, muliakan. Muliakan namanya. Yesus Tuhanku, Yesus
Rajaku. Yesus Rajaku, Yesus yang termulia, Yesus yang termulia. Di bumi dan di surga, saudara bersama katakan, Yesus Tuhanku, Yesus Rajaku. Amin. Yesus Tuhanku, Yesus Rajaku. Yes. Yesus termulia di bumi dan di sorga. Mari sembah Tuhan Yesus, mari sembah Tuhan Yesus, mari puji, mari muliakan namanya Yesus. Mari sembah Tuhan Yesus, mari sembah Tuhan Yesus, mari puji, mari muliakan namanya. Ajak rame-rame, mari sembah Tuhan Yesus, mari sembah Tuhan Yesus. Mari sembah Tuhan Yesus. Mari puji, mari muliakan namanya Yesus. Mari sembah Tuhan Yesus. Mari sembah Tuhan Yesus. Mari puji, mari muliakan namanya. Mari puji, mari muliakan namanya. Yeay! Terpujilah Tuhan Yesus sampai selama-lamanya. Amin. Makasih, ada sapaan dan berkat-berkat dari Sabah, Malaysia, wah, dari luar negeri. Puji Tuhan. Terima kasih semuanya yang sudah bersama-sama komentar, yang sudah share link tautan ini, yang sudah membagikan posting ulang, serta yang sudah meng-tap-tap layar. Mana tap-tap layarnya di TikTok? Ntar Pastor mau tap-tap layar juga, biar sama-sama ikut memeriahkan. Puji Tuhan. Makin banyak orang masuk, makin banyak orang boleh mengenal, merasakan siapa Tuhan Yesus. Amin. Ya, yang di YouTube, yang di Facebook juga jangan mau ketinggalan. Ambil bagian, sharing, bagikan link tautan di WhatsApp, di walls Facebook, atau di halaman dimanapun medsos Bapak Ibu sekalian, biar sama-sama kita melayani pastor yang meng-share renungan, pujian, dan membawakan doa-doa. Bapak Ibu terkasih, ini yang nonton ini ada ribuan orang. Saudara share dengan jempol saudara, karena share itu gratis. Tetapi ambil bagian, sama-sama kita melayani Tuhan dengan cara share kepada setiap link di mana kita ada di platform medsos itu. Saya mengajak Bapak Ibu sekalian semua, hari-hari hidup ini, mari kita semakin cinta sama Tuhan Yesus. Meskipun badai ataupun berkat yang datang dalam hidup kita silih berganti, tetaplah memilih, berkeputusan, berkomitmen cinta Tuhan Yesus. Karena cinta Tuhan Yesus adalah cinta abadi. Sampai dunia yang fana kita tinggalkan,
cinta Tuhan tidak pernah terputus dari setiap hidup kita. Yuk bangun hubungan cinta dengan Tuhan Yesus. Pujian ini memberkati. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Horas yang di Medan. Ya Allah Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Abba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Sayo, mana pribadi-pribadi yang mau cinta Tuhan Yesus? Saya. Tangan-tangannya, saya. Puji syukur. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Abba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Abba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Abba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidup kami. Oh, ya Abba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Amin. Saya melihat dalam pelayanan banyak yang kita doakan pulih, keluarga pulih, pekerjaan pulih, ekonomi diberkati, sakit sembuh. Saya mau ajak dengan puji yang sama untuk Bapak Ibu sekalian, ucapkan ini. Kalau sudah pulih kan biasanya badai udah berlalu. Lalu muncul berkat. Banyak orang saya lihat ya,
itu setia waktu badai datang, tapi menjadi tidak setia saat berkat datang. Maka saya mau ajak saudara pujikan pujian ini yang biasanya kita nyanyikan, meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Banyak orang setia saat badai datang, doa, berpuasa gitu ya. Tapi saya menemukan banyak yang menjadi tidak setia lagi saat berkat datang. Maka saya mau ajak mengingatkan sekalian diri saya sendiri dan setiap Bapak Ibu yang sudah dipulihkan, yang sebentar saya akan bacakan kesaksian-kesaksian dari form doa live streaming ini. Mereka disembuhkan, diberkati, anak-anak dipromosi kerja, lulus CPNS dan sebagainya, banyak sekali. Maka saya mau sampaikan pujian ini mengingatkan kita, meskipun berkat silih berganti dalam hidupku, tetaplah setia, tetaplah cinta Tuhan Yesus sampai Tuhan Yesus jemput kita pulang ke sorga. Amin. Siapa yang rindu? Saya. Sekalipun berkat silih berganti, aku tetap memilih setia dan cinta Yesus sampai selama-lamanya. Amin. Ujian ini menghantar setiap kita untuk mendengarkan renungan singkat firman Tuhan. Saya percaya semua kita boleh jadi pribadi yang senangkan Tuhan Yesus dan terberkati banget. Amin. Katakan pujian ini, aku mau cinta Yesus selamanya, meskipun berkat silih berganti, aku tetap cinta Yesus. Yuk, sama-sama kita katakan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya, meskipun berkat silih berganti. Meskipun berkat silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Amin. Ujian datang bukan hanya badai, berkat juga adalah ujian. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya, meskipun berkat silih berganti, meskipun berkat silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Angkat tangan Bapak Ibu. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Angkat tangan kita. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Yuk tetap cinta Yesus meskipun badai silih berganti atau meskipun berkat silih berganti. Tetap cinta Yesus ya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya, meskipun berkat silih berganti, meskipun berkat silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba Bapa,
ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Amin. Halo semuanya. Shalom, 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 shalom. Wah, puji syukur banget, senang sekali bisa kembali menyapa Bapak Ibu sekalian. Ini masih momentum Imlek kan nih ya. Kongsi bagi Bapak Ibu, Cici Koko, Oma Opa, ya, Taci, ya. Semuanya Bapak Ibu terkasih yang merayakan Imlek ya, kongsi Pak Coy ya. Ucapan ini adalah ucapan berkat ya, syukur di musim yang baru dan senantiasa mengharapkan setiap yang kita ucapkan menerima umur yang panjang. Kemarin waktu Imlek, Pastor dapat kabar ternyata banyak sekali kasihan yang datang di Gerahaya Balikpapan, di tempat di mana Pastor ada gitu, center pelayanan, pakai baju merah. Lalu akhirnya karena kita tidak open house, saya hanya dapat laporan, Pastor banyak sekali yang datang. Mereka mau salami, mau bertamu, mau ucapin. Banyak sekali orang yang mengasihi saya, menghargai, respect orang-orang yang boleh jujur, tulus hati, menghargai, datang kasih ucapan. Saya minta maaf banget, memang kita memang fokus di Natal, tapi dengan kejadian ini saya ngomong sama yang menemani saya, jika Tuhan izinkan kita umur panjang, tahun depan ya kita bukan hanya open house Natal saja dalam berkat Tuhan, kita juga mau open house ya di Imlekan. Maksudnya kita juga jadikan ladang ini ladang untuk kita memberkati. Ya, jadi doakannya Pastor juga senantiasa dapat rahmat Tuhan, sehat selalu, dan juga tetap ada dalam pemeliharaan Tuhan yang sempurna seperti hari-hari ini. Puji Tuhan. Oh iya, Bapak Ibu sekalian, tolong dicatat atau di share info ini bagi Bapak Ibu yang di Balikpapan dan sekitarnya. Sore ini Pastor Andy akan hadir di Balikpapan Sport Center ya, Balikpapan Sport Convention Center, disingkat BSCC, DOM ya. DOM ini biasa dipakai acara-acara akbar, kegiatan di Kota Balikpapan, dan puji syukur
malam ini, sore malam ini akan ada acara akbar, yaitu dalam dirangkaikan kebaktian Natal sekota Balikpapan, remaja, pemuda, pemudi. Dan kemarin waktu pesta dikunjungi oleh seluruh tim panitia, hampir 30 orang lebih. Saya tanya, apakah ini terbuka untuk umum? Tentu untuk umum. Jadi saudara-saudara, meskipun bukan remaja, pemuda, pemudi, tapi masih berjiwa muda, meskipun umurnya sudah 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, terbuka untuk umum, datang, dan ini adalah free, gratis, tidak perlu mendaftar. Cuman saran Pastor Andy, datang saja lebih awal supaya kebagian tempat. Infonya open gate-nya jam 6 sore. Karena sore ya Pastor bisa menyatakan akan hadir jikalau Tuhan izinkan dan tidak ada halangan, ya. Karena kalau terlalu malam juga saya mungkin tidak bisa mengikuti, karena apa yang sudah terbiasa, yang sudah saya bangun bersama Roh Kudus selama puluhan tahun, saya tidak mau tergantikan dengan hal-hal yang lain, karena saya tahu hubungan itu jauh lebih penting daripada sekedar celebration. Baik, Bapak Ibu sekalian di Balikpapan, silakan diinfokan ini, kiranya ini menjadi obat rindu bagi Bapak Ibu yang selama ini mau meet up dengan Pastor Andy di luar hari Minggu, atau selama ini mungkin ada mau ketemu atau rindu untuk disapa secara onsite. Nah, malam ini, sore ini Pastor akan ada di BSCC Dom untuk juga hadir memberikan dukungan dan support untuk kegiatan ini. Sama-sama kita doakannya biar semua dengan wadah-wadah yang ada, kegiatan yang ada ini betul-betul Tuhan Yesus hadir, Tuhan Yesus sebagai Raja, Tuhan Yesus yang dipermuliakan. Baik, sekarang kita saatnya time for Bible dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, Pastor sebelum baca Alkitab mau tanya dulu ini, ya. Kira-kira tahu nggak apa itu obatnya, ya, supaya muka tidak muram dan muka yang tidak berseri-seri itu bisa jadi cerah? Ayo, ya, tahu nggak apa obatnya? Kan sekarang ini kalau kita melihat di medsos, khususnya di TikTok ini, dunia per-TikTokan yang membahas skincare ini banyak, ya, yang tertangkap karena mengandung zat-zat kimia yang jangka panjang bisa merusak kulit wajah. Artinya kebutuhan orang untuk skincare, untuk pemutih wajah, supaya tampak kelihatan tidak muram, berseri, ceria, mereka mau produk yang baik, skincare, dan apakah gitu pasangannya, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian terkasih, apa obatnya yang firman Tuhan katakan?
agar mukamu tidak muram dan juga wajahmu atau mukamu berseri-seri. Baik, mau tahu aja atau mau tahu banget? Yeay, mau tahu banget. Ada yang bilang hati yang gembira, ada yang bilang memuji Tuhan Yesus. Amin. Iya, itu semua mendekati. Tapi bagian kita akan bahas bahwa ternyata dengan berbuat baik kita dijauhkan dari panas hati. Seseorang yang tidak berbuat baik, dia akan lebih digandrungi, lebih gampang untuk menjadi panas hati. Nah, orang yang berbuat baik kepada sesamanya, dia itu sudah melepaskan diri dari kebencian, dan juga bonusnya mukanya berseri-seri dan tidak muram lagi. Ya, selalu sampaikan, ayo kita mungkin punya banyak pengetahuan tentang Alkitab, tetapi jikalau kita tidak punya kasih, kita sama seperti gong yang hanya bunyi tapi tidak ada isinya. Mari di akhir zaman ini saya mensuarakan kepada setiap orang Kristen, orang percaya, gembala, pendeta, pastor, ya, semua pelayan Injil, evangelis, referen, guru-guru Injil, ayo berbuat baik. Karena berbuat baik ini sesuatu yang dikehendaki Tuhan dan juga menyenangkan hati Tuhan Yesus. Kita lihat firman Tuhan bersama-sama. Beberapa bagian hari ini saya akan bukakan. Yang pertama, menjawab semua itu terambil dari kitab Kejadian pasal yang keempat ayat 6 sampai ayat yang ke-8. Ini kisah awal pembunuhan, Kain membunuh Habel. Ya, kita melihat Kejadian pasal 4 ayat 6 sampai ayat yang ke-8. Selamat mendengarkan firman Tuhan Yesus. Ada tertulis, firman Tuhan datang kepada Kain. Kain, mengapa hatimu panas? Nah, hati panas. Mukamu muram. Nah, muka muram ini kenapa? Dan kita mau cek Alkitab ini apa kata firman obatnya. Sudah ya, 6 ya, ayat 7. Apakah mukamu tidak akan berseri? Jadi kalau muka muram, muka tidak berseri, itu karena hatinya sedang panas. Ketika rame-rame, jangan panas hati. Ayo, ketika rame-rame, jangan panas hati. Karena kalau sampai seorang panas hati, maka mukanya tidak berseri dan suram. Ya, kalau Bapak Ibu sekalian belum bisa berbuat baik kepada tetanggamu, kepada orang lain, kepada pimpinanmu, kepada gembalamu, atau gembala kepada jemaatnya, jangan jahatin dia. Ya. Jangan benci dia. Jangan cari musuh. Semua itu menjadi bibit-bibit panas hati. Dan kalau sudah panas hati, itu banyak hal negatif mudah dilakukan. Satu hal yang pasti, orang yang panas hati, hatinya itu bersedih, tidak gembira, semangatnya patah, tulang-tulangnya kering, sakit-sakitan. Saya percaya setiap orang tidak mau sakit-sakitan. Maka tanggalkanlah panas hati. Karena panas hati itu membuat muka mereka suram dan tidak berseri-seri. Lanjut.
Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Pintu apa? Pintu hatimu. Dosa itu yang sudah dibumbui tadi, panas hati, akan sangat menggoda engkau. Pun demikian Tuhan ingatkan, kamu harus berkuasa atasnya. Andi Simon harus berkuasa atasnya. Sebut nama masing-masing, saya harus berkuasa atasnya. Ayat yang ke-8. Kata Kain kepada Habel adiknya. Ternyata Kain ini dia tidak bisa untuk berkuasa atas hatinya karena sudah panas hati, udah menyala, udah membara. Menyala itu kita untuk pelayanan bagus, tapi jangan menyala untuk benci orang, menyala untuk merusak pekerjaan Tuhan, menyala untuk rumah tangga orang dihancurkan. Jangan. Bukan itu. Kita harus menyala untuk pekerjaan Tuhan, untuk melakukan firman Tuhan, untuk mengasihi, untuk berbuat baik. Amin. Nah, Kain kepada Habel katanya, adik, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel. Coba lihat ya, yang harusnya saudara menjaga saudara, kakak menjaga adik, dan seterusnya. Tapi di sini karena panas hati. Lihat ya, akibat panas hati, hati tidak bisa dikontrol, dosa berkuasa atas manusia. Kain yang harusnya menjaga saudaranya malah karena panas hati dia memukul Habel adiknya itu, lalu mati karena dibunuh oleh kakaknya sendiri. Inilah peristiwa tragis yang pertama yang tercatat dalam Alkitab. Inilah pembunuhan yang pertama yang terjadi, yaitu saudara membunuh saudara oleh karena panas hati. Jangan panas hati, ketika rame-rame jangan panas hati. Maka saudara-saudara jangan jadi kompor. Hari-hari ini banyak kompor gas meleduk. Ya, orang lagi jengkel, datang curhat, dikomporin. Awas loh, itu dosa juga kalau komporin orang, tambah benci. Harusnya kita menjadi AC, bukan jadi kompor. AC itu menyejukkan, ya. Bukan kita jadi termometer. Kalau termometer itu dia menunjukkan ya suhunya. Kalau panas dia ikut panas, dingin ikut dingin. Mari kita anak Tuhan Yesus, kita menjadi AC. AC itu apa? Tujuannya dibuat untuk mendinginkan ruangan. Jadi sekalipun panas, kalau AC-nya nyala, AC itu mendinginkan. Mari setiap Bapak Ibu sekalian, pelayanan gereja Tuhan menjadi seperti AC yang mendinginkan, khotbah-khotbah yang menyejukkan hati. Orang datang lagi dalam panas hati, pulang bukan tambah panas hati, tambah jengkel karena disinggung sana, singgung sini, diminta yang ini, minta yang itu. Tapi dia pulang itu menjadi sejuk hatinya. Mari setiap kita berfungsi salah satunya seperti AC. AC itu mendinginkan. Mau siapapun yang panas masuk ke ruang ber-AC, maka dia akan sejuk. Puji Tuhan. Saya mau saudara lihat kisah yang lain. Tuhan itu berbuat baik kepada orang-orang yang menuruti firman-Nya. Ya, ada kisah
yang mungkin saudara juga jarang dengar. Saya mau expose hari ini yang terambil dari kitab Keluaran, ya. Ini terjadi saat Raja Mesir memerintah kepada bidang-bidang yang dimana waktu itu mereka sangat takut sekali kalau jumlah penduduk Israel semakin banyak dan mereka semakin berkurang-kurang. Jadi niat jahat Raja Mesir supaya mereka tidak regenerasi, maka bayi-bayinya itu orang-orang Israel yang lahir supaya dimatikan, dibunuh, supaya Israel ini tidak berkembang begitu. Ayatnya di dalam kitab Keluaran pasal 1 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-21. Ya, saya akan bacakan kitab Keluaran 1 ayat 15 sampai ayat yang ke-21. Puji syukur, puji Tuhan, selamat mendengarkan. Raja Mesir juga memerintahkan kepada bidang-bidang, ya. Halo para bidang-bidang, ya. Biasa ini ibu-ibu ya, kerjaanmu itu mulia karena menolong ibu hamil untuk melahirkan, ya. Di sini Raja Mesir perintah kepada bidan-bidan yang menolong perempuan Ibrani. Ada seorang bernama Sifra dan yang lain bernama Pua. Sifra dan Pua, bidang-bidang yang dipakai oleh Tuhan. Tuhan berbuat baik kepada bidan-bidan ini lewat Sifra dan Pua. Katanya, ayat 16, kata Raja Mesir nih, ya, dia ultimatum, dia wanti-wanti nih. Apa katanya? Apabila kamu menolong perempuan Ibrani pada waktu bersalin, kamu harus memperhatikan waktu anak itu lahir. Ya, jika anak laki-laki, kau harus bunuh. Tapi jika anak perempuan, bolehlah ia hidup, ya, supaya mereka tidak berkembang begitu. Ayat 17. Tetapi bidan-bidan itu takut akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan itu dimampukan untuk menjaga hatinya. Orang yang takut akan Tuhan itu akan mengutamakan firman. Dia buat ini bukan masalah lemah atau tidak sanggup, tapi apakah ini Tuhan suka atau tidak suka. Nah, bidang-bidang itu tadi ya, Sifra dan Pua itu takut akan Tuhan. Sehingga mereka tidak melakukan seperti yang dikatakan oleh Raja Mesir kepada mereka. Dan mereka, Sifra dan Pua dan bidang-bidang itu, membiarkan bayi-bayi itu hidup. Luar biasa loh. Memang dia bayar harga. Karena nyawanya terancam. Menolak perintah Raja Mesir. Wah, serem sekali. Puji syukur Bapak Ibu sekalian. Lanjut ayat 18 sampai 21. Lalu Raja Mesir memanggil bidang-bidang itu dan bertanya kepada mereka, "Mengapakah kamu berbuat demikian? Membiarkan hidup bayi-bayi itu?" Jawab bidang-bidang itu kepada Firaun. Ini jawabnya. Sebab perempuan Ibrani tidak sama dengan perempuan Mesir. Melainkan perempuan Ibrani itu mereka lebih kuat dibandingkan mereka bilang perempuan Mesir. Maksudnya apa? Maksudnya begini, mereka lebih kuat sebelum kami
bidan-bidan datang untuk membantu proses melahirkan, mereka telah bersalin alias mereka sudah berhasil melahirkan mandiri tanpa bantuan bidan-bidan. Jadi kami nggak bisa tahu anaknya cowok cewek, kami nggak tahu bagaimana karena kami datang proses bersalin udah selesai begitu. Wow, Tuhan melihat, Tuhan memberkati orang yang takut akan Dia lebih daripada aturan atau ancaman manusia. Ayat 20 dikatakan, maka Tuhan berbuat baik kepada bidan-bidan itu. Bertambah banyaklah bangsa itu dan sangat berlipat ganda. 21, dan karena bidan-bidan itu takut akan Tuhan, maka Tuhan memberkati rumah tangganya. Tuhan membuat ia berumah tangga. Jaga hatimu, jangan panas hati, jadilah pribadi yang mungkin seperti Pastor Andy, bukan orang hebat, tidak tinggi sekolahnya, tapi kita terus hari-hari ini konsisten, komitmen berbuat baik. Ya, terlepas daripada kontroversi gereja, orang Kristen, perbuatan baik nggak bawa surga dan sebagainya, saya berbuat baik, saya menekankan berbuat baik bukan supaya saudara masuk surga. Saya mengajak saudara berbuat baik supaya kita hidup ini menjadi berkat dan yang utama senangkan hati Tuhan. Karena korban-korban demikianlah yang disukai Tuhan, yaitu apa? Berbuat baik, tercatat dalam Ibrani pasal 13 ayat-ayat itu. Ya, puji syukur Bapak Ibu sekalian. Coba saya ajak saudara lihat Ibrani 13 ya. Lalu kita lihat ayat berikutnya lagi. Ibrani 13 untuk meneguhkan bahwa berbuat baik itu adalah sesuatu yang berkenan kepada Tuhan. Ibrani 13 ayat 16, tolong ditandai ayat-ayat ini, dan saya berharap banget ayat-ayat ini terpatri dalam hidupmu. Ya, untuk berbuat baik tidak harus jadi kaya raya, tidak harus pintar, karena saya temukan maafnya ada oknum-oknum yang tampaknya pintar. Saya melihat juga kelompok-kelompok orang-orang kaya yang kaya raya, tapi dalam hal berbagi mereka masih kurang, dalam arti disuruh kali-kali jago, kurang-kurang jago, tambah-tambah jago, sekolah tinggi-tinggi, tapi dalam praktek berbagi masih kurang. Nah, jadi artinya untuk saudara bisa berbuat baik, berbagi, tidak harus kaya dulu, semua dari hati. Nah, karena kenapa kita sebagai orang Kristen, gereja Tuhan, engkau orang misi atau siapa saja pelayan Tuhan, hendaklah dalam tubuhmu, hidupmu, hatimu, pikiranmu, tujuanmu berbuat baik senantiasa. Karena di dalam Ibrani 13 ayat 16 berkata apa? Dengan kau berbuat baik, kau suka membantu orang lain, itu adalah korban-korban yang berkenan kepada Tuhan. Ketika rame-rame korban berkenan di hadapan Tuhan. Iya, jadi bukan berarti pastor sudah berbuat baik terus disangkutkan keselamatan. Pastor Andy ngapain berbuat baik, emangnya berbuat baik masuk surga, bisa masuk surga? Bukan itu. Karena banyaknya pro dan kontra ini sehingga saya menemukan banyak orang Kristen yang masih bingung tentang karya keselamatan. Karena satu bilang ini, satu bilang itu. Saya kira jelas dalam firman Tuhan berkata bahwa manusia diselamatkan bukan oleh karena perbuatan baik, oleh karena anugerah. Tercatat Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 9.
ya. Tapi kan kita hidup dikasih Tuhan napas, dikasih umur, dikasih kesempatan berbuah-buah di dunia. Dan Tuhan bilang, dengan kau berbuat baik, banyak membantu orang, itu adalah korban, itu persembahan, demikian yang dikenan oleh Tuhan. Jadi bukan hanya engkau ke gereja lantas kasih kolektor, itu persembahan. Kau berbuat baik kepada sesama, menolong orang susah, ya, yatim piatu, besuk orang di penjara, kunjungi orang-orang sakit, ya, janda-janda tua, kekurangan kita tolong, kita berkati, orang nggak punya rumah kita bantu. Aduh, itu nikmat banget Bapak Ibu sekalian. Kita usah mengkait-kaitkan dengan doktrin apa gitu, karya keselamatan dan sebagainya. Itu nikmat luar biasa loh. Bahkan bisa menjadi candu. Suatu kebahagiaan yang kita melakukan terus-menerus. Kesukaan menjadi lifestyle kita, menjadi attitude karakter kita. Ayo gereja Tuhan. Ayo orang percaya, mari semua rekan hamba Tuhan. Dalam hidupmu, Tuhan sudah menginstal aplikasi namanya perbuatan baik. Jangan oleh karena iman kita selamat karena anugerah, kau lantas lupa berbuat baik. Kita hidup ini untuk berkarya, dan biarlah karya-karya yang kita lakukan oleh perbuatan baik, Tuhan dipermuliakan. Orang bisa mengenal Tuhan Yesus. Satu ayat lagi, 3 Yohanes 1 ayat yang ke-11. 3 Yohanes 1 ayat yang ke-11. Puji syukur. Ya. Sudah? 3 Yohanes 1 ayat yang ke-11. Firman Tuhan, Pastor bacakan ya. Ada tertulis, saudaraku yang kekasih, janganlah meniru yang jahat, melainkan yang baik. Barang siapa berbuat baik, ia sebetulnya berasal dari Tuhan. Artinya yang lain, Roh Tuhan membimbing orang itu gitu. Jadi yang pertama bukan pintar, bukan gelar akademismu tinggi, bukan sok lebih tahu dari orang lain. Tapi apakah kau dipimpin oleh Roh Kudus untuk berbuat baik kepada sesamamu? Agama boleh banyak di dunia. Di Indonesia ada 5-6 agama sah. Tapi yang saya temukan, ajaran Yesus berkata, berbuat baiklah kepada semua orang. Bahkan ketika ada orang menampar pipi kirimu, jangan kau balas, kasihlah pipi kananmu. Ajaran ini adalah ajaran tentang perbuatan baik. Maka jangan sampai hatimu dikuasai oleh kejahatan. Dan jangan sampai Bapak Ibu sekalian jadi hamba Tuhan, tapi hatimu dikuasai oleh dendam. Kepada pelayan-pelayan Tuhan, hatimu harus tulus dalam melayani. Jangan ada motivasi terselubung selain daripada bagaimana kita mau jadi berkat. Mau jadi berkat itu tidak tunggu kaya raya. Orang mungkin berkata, Pastor ini sekarang udah diberkati, follower, subscribernya jutaan. Saya hari ini berbuat baik, bukan hari ini loh. Sejak saya bukan siapa-siapa,
Hari ini pun saya merasa bukan siapa-siapa. Karena perbuatan baik itu datang dari Tuhan Yesus yang membimbingku day by day untuk melakukan firman-Nya dengan mengamalkan perbuatan baik. Firman itu bukan cuma sekedar di sini atau di sini dan diamalkan, dilakukan. Karena barang siapa yang melakukan perbuatan baik, ia sebetulnya dituntun oleh Tuhan sendiri. Tetapi barang siapa berbuat jahat, apapun agamanya deh, Alkitab bilang begini, kalau manusia berbuat jahat, mereka belum melihat Tuhan. Hari ini ada pelayanan yang begitu heboh, penglihatan, lihat Tuhan naik turun sorga. Saya tidak menentang, tetapi hendaklah disertai dengan buah-buah pelayanan. Hati juga harus tulus, hati harus jujur, hati tidak boleh munafik. Kiranya renungan ini bisa menjadi kesembuhan, berkat bagi setiap Bapak Ibu terkasih. Let's pray. Tuhan Yesus, bersyukur buat firman-Mu yang datang di tengah-tengah kami saat ini. Ini hati kami dan tugas kami menjaganya. Tuhan, lewat firman-Mu ini kami mendapat pengertian dan kami mohon penguatan daripada-Mu supaya kami bisa kuat menjaga hati kami. Sebab tanpa penguatan, urapan dari Roh-Mu ya Tuhan, kami akan gagal menjaga hati kami. Itulah sebabnya Tuhan, kami angkat dua tangan seraya mohonkan penguatan dan minta urapan dari Roh-Mu yang kudus ya Tuhan. Mengalirlah di setiap kehidupan mereka. Menuntun mereka hidup, mampukan setiap mereka menjaga hatinya. Saat Bapak Ibu kita bisa menjaga hati kita, setelahnya barulah kemuliaan Tuhan dinyatakan. Dalam nama Yesus, saya berdoa bagi Bapak Ibu sekalian yang sedang sakit. Tumpangkan tanganmu di tempat yang sakit. Secara universal, saudara bisa taruh tangan di dada seperti ini. Tangan yang kau tumpangkan saat ini, aliran kesembuhan. Mengalirlah, menjamah, dan menyehatkan, menyembuhkan tubuhmu. In Jesus' name. Be healed, be free, and be clear. Anak-anakmu, anak sean, orang tuamu, mama papa terkasih, diberkati sehat. Tumpangkan tangan bagi mereka. Jikalau ini adalah video tayangan ulang, engkau lakukan hal yang sama. Tumpangkan tangan di tubuh mama papa yang sedang sakit, yang sedang merasa nyeri, merintih oleh karena sakit. Udah bawa ke dokter atau rumah sakit, hasilnya tidak ada, dan dipulangkan, dan sekarang dalam kondisi sakit. Tumpangkan tanganmu atasnya. In Jesus' name, heal. Oh, kesembuhan dari Tuhan menyembuhkan mama, papa, anak, keluarga, orang yang terkasih. Saya sudah berdoa kesembuhan, dan saya bukan hanya merasakan,
Tapi saya melihat dengan mata iman, kuasa kesembuhan ilahi itu sudah mengalir saat kita melepaskan doa-doa kesembuhan. Saudara pun sudah menerima, bahkan di sekujur tubuhmu waktu engkau tumpangkan tangan di tubuhmu atau tubuh orang lain, engkau merasakan ada aliran kesembuhan yang mengalir, menjamah, dan memberkati kita semua. Soli Deo Gloria, segala kemuliaan bagi Tuhan tempat yang maha tinggi. Kami mengucap syukur ya Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu yang kudus, Tuhan Yesus memberkati Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Air minum dan minyak Bapak Ibu yang mau diberkati, silakan angkat saat ini juga. Puji syukur, puji Tuhan, Tuhan Yesus baik. Air minum dan minyak di tangan kita semua, diberkatilah. Jadi berkat waktu engkau minum, jadi berkat waktu engkau oleskan dalam nama Yesus. Amin. Silahkan diminum dan jadi berkat bagi kesehatanmu. Tubuhmu sehat, negatif virus, negatif kuman, negatif jamur, negatif bakteri, negatif penyempitan, negatif penyumbatan, negatif turun fungsi, semuanya diberkati sehat. Minumlah healing water ini, berkat Tuhan dalam kesehatan turun dalam hidup kita. Amin. Segar banget, senang banget. Suasana surgawi ini kita nikmati senantiasa ya. Angkat tangan Bapak Ibu sekalian, terimalah berkat, rahmat, anugerah, kasih sayang, perlindungan Tuhan Yesus, umur yang panjang, pengampunan dosa, hidup yang dipromosi Tuhan, kuasa Tuhan menyertai kita senantiasa hari ini. Besok kita ketemu lagi dalam berkat Tuhan, dalam sehat, dalam kesaksian-kesaksian yang ada. Segala berkat ini terimalah dalam nama Tuhan Yesus. Saya materaikan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.